Mata kuliah sistem operasi. Di week ke-10 ini kita akan belajar mengenai software installation and text editor on Linux. Untuk mata kuliah week 10 ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal aplikasi di dalam sistem operasi Linux, dan juga kita akan mencoba beberapa text editor di Linux. Oke, kita akan review sedikit tentang sistem operasi Linux di mata kuliah kita ini. Yang sebelumnya kalian sudah belajar mengenai tentang cara install Ubuntu dan juga pengenalan tentang command line interface. Oke, untuk reviewnya ya, kelebihan Linux adalah open source, sistem operasinya itu gratis, komunitas Linux sangat aktif dan membantu. Namun kelemahannya, proses instalasi tidak otomatis seperti Windows, dan juga konfigurasi hardware secara manual. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan sistem operasi Linux ya. Sebenarnya sudah dijelaskan juga di beberapa pertemuan yang lalu mengenai kelebihan sama kekurangan dari sistem operasi Linux. Dan ini ya, kelebihannya seperti ini ya, sama kekurangannya seperti ini. Untuk instalasi Windows versus Linux. Ya, kalau di Windows, kalau kita mau install aplikasi, mudah ya, tinggal diklik next, finish ya. Otomatis aplikasi yang kita install sudah terpasang di sistem operasi kita. Namun di Linux kita nggak bisa melakukan seperti itu. Kita akan lebih banyak berinteraksi dengan command line interface atau terminal di Linux untuk menginstal sebuah software atau aplikasi. Nah, sebelum kita membahas tentang instalasi software, kita akan bahas dulu mengenai package management di Linux. Ini ada kaitannya dengan penginstalan aplikasi di sistem operasi Linux. Oke, kita masuk ke package management. Apa itu distro Linux? Ya, kita pendahuluan dulu ya. Apa itu distro Linux? Ya, contohnya apa? Ya, kalau kalian ingat kemarin kita sudah memberikan beberapa contoh tentang distro di Linux. Ada Ubuntu, ada Debian, ada Kali Linux, ada Lubuntu, ada Linux Mint dan lain sebagainya. Nah, dari tiap sistem operasi Linux atau distronya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sedangkan Ubuntu ini apa sih kelebihannya? Ya, nanti kita akan tahu beberapa kelebihan sama kekurangan di sistem operasi Ubuntu ini. Oke, package management. Apa itu package management? Ya, package management adalah kumpulan perangkat untuk otomatisasi proses install, upgrade, konfigurasi, atau uninstall dari suatu software. Setiap distro akan mengikuti package management distro induknya. Package management pada keluarga Debian adalah apt-min-get. Nah, karena Ubuntu ini masuk dalam keluarga Debian ya, sehingga package manajemennya kita gunakan sintaks apt-min-get untuk menginstal sebuah aplikasi di Linux. Oke, apt-min-get fungsi mencari dependensi yang dibutuhkan oleh sebuah software atau aplikasi. Nanti sintaks apt-min-get ini akan kita terapkan di terminal Linux. Nah, untuk apt-min-get ini ya fungsinya mencari dependensi yang dibutuhkan oleh sebuah software atau aplikasi. Ya, apa itu dependensi? Ini ada contohnya. Contohnya adalah user ingin game PES 2017. Aplikasi tersebut memiliki requirement minimal VGA-nya NVIDIA 2 GB, maka secara otomatis apt-min-get akan mengecek apakah requirement tersebut sudah ada. Namun ini hanya contoh saja ya. PES 2017 itu nggak bisa kita install di Ubuntu ya. Nah, tapi contohnya kalau kita misalnya mau menginstal sebuah aplikasi, kita akan gunakan sintaks apt-min-get. Apt-min-get itu gunanya adalah untuk mencari dependensi. Jadi dia akan mengecek apakah requirement yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut itu sudah terpenuhi oleh komputer kita. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya apt-min-get adalah front end dari package management, sedangkan back end-nya adalah DPKG. Oke, nanti kita akan bahas apa itu DPKG. Nah, DPKG hanya melakukan instalasi apt-min-get yang mencari dependensinya. Jadi kalau kita gunakan sintaks apt-min-get, dia akan mencari dependensi. Setelah itu DPKG akan melakukan instalasi. Ya, jadi seperti itu. Oke, nanti kita lihat sintaks apt-min-get itu implementasinya seperti apa di terminal Linux ya. Oke, kita masuk ke instalasi software. Ya, contohnya kita akan menginstall sebuah aplikasi yaitu Sticky Notes. Nah, Sticky Notes itu ya semacam kayak catatan yang bisa kita tempelkan di desktop kita.
Nah, ini kita bisa install menggunakan apt-get ya. Oke, saran lakukan update repository Linux, terutama setelah selesai instalasi OS Linux pertama kali. Hal ini berfungsi agar OS Linux bekerja secara optimal. Oke, sebelum kita menginstal Sticky Notes, kita pastikan dulu bahwa sistem operasi kita, yaitu Ubuntu kita sudah terupdate ke versi yang terbaru. Nah, caranya gimana? Kita bisa masuk ke terminal, ketikkan perintah sudo apt-get update, tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, kita coba lihat di sistem operasi Ubuntu kita ya. Oke, kita akan menggunakan sintaks apt-get update untuk mendapatkan list dari package-package terbaru yang ada di Ubuntu. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita bisa gunakan Ctrl Alt T ya untuk membuka terminal di Linux secara cepatnya. Terus kita ketikkan sudo apt-get update. Kita masukkan passwordnya. Nah, passwordnya memang kalau kita mengetikkan di keyboard nggak akan muncul di terminalnya. Dan pastikan kalian harus connect ke internet untuk mendapatkan list update dari Ubuntu ya. Oke, jadi apt-get update ini dia sebenarnya bukan mengupdate, tapi hanya mendapatkan list package yang terbaru. Itu apa saja? Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini ada package Bionic, dia in release ya. Terus Bionic Security juga in release. Nah, ini merupakan package-package yang ada di Ubuntu ya. Entah itu gunanya untuk apa, package itu semacam kayak ya pendukung untuk sistem operasi Ubuntu itu sendiri. Kalau kita lihat di sini, dia beberapa package itu ada update ya, Bionic Security, in release ya, Bionic Updates, dan seterusnya. Tapi kita nggak akan menginstal ini, kita hanya mendapatkan list of package yang terbaru dari Ubuntu. Tapi kita nggak melakukan update. Oke ya. Oke, ini kita sudah bisa dapetin semua list-list dari package yang ada pembaruan di Ubuntu. Setelah itu, ketikkan perintah sudo apt-get upgrade. Tunggu prosesnya hingga selesai. Untuk sudo apt-get upgrade ini baru menginstal package-package yang terbaru tersebut. Jadi kalau kita hanya menggunakan sudo apt-get update, dia nggak akan menginstal package yang terbaru, tapi dia hanya mendapatkan list of package yang terbaru. Sedangkan apt-get upgrade, dia akan menginstal package-package yang terbaru. Jadi kita langsung coba saja sudo apt-get upgrade. Oke, dari sini setelah kita mengetikkan perintah sudo apt-get upgrade, otomatis sistem operasi Ubuntu kita akan menginstal package-package terbaru yang sudah kita dapetin dari perintah sebelumnya, itu sudo apt-get update. Oke, dan pastikan koneksi internet juga sudah tersambung, karena otomatis kalau kita mau memperbarui package dari Ubuntu, itu kita wajib untuk connect ke internet. Setelah itu yang terakhir, kita bisa juga tambahkan perintah sudo apt-get disupgrade. Nah, disupgrade ini dia juga memperbarui dependensi dari package tersebut. Jadi sebenarnya package itu punya dependensi ya. Dependensinya tergantung dari repository dari Ubuntu itu sendiri. Jadi ada kemungkinan package yang sebelumnya itu dependensinya berbeda. Jadi semacam kayak repository untuk mendapatkan package yang terbaru itu bisa saja berbeda, bisa saja diperbarui. Jadi kita bisa dapatkan menggunakan sintaks sudo apt-get disupgrade. Jadi kalau sudo apt-get update untuk mendapatkan list of package yang terbaru, kalau sudo apt-get upgrade, dia akan menginstal package yang terbaru berdasarkan list yang kita dapatkan dari sudo apt-get update. Sedangkan sudo apt-get disupgrade itu kita gunakan untuk mengupdate bukan hanya
package-nya saja, tapi dependensi dari package tersebut. Karena ada kemungkinan repository tempat kita download package yang terbaru itu berubah dari servernya Ubuntu, sehingga kita butuh sudo apt-man get this upgrade. Jadi sebenarnya kalau kita langsung menambahkan sintaks sudo apt-man get this upgrade, itu otomatis dia menginstal package yang terbaru, memperbarui dependensi dari package tersebut. Jadi seperti itu. Kalau misal ada error yang muncul saat kalian menggunakan sudo apt-man get upgrade, kalian bisa lihat di sini ya. Ini saya sudah capture solutionnya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya nanti ada error waktu mengetikkan sudo apt-man get upgrade, itu kalian bisa gunakan sintak ini ya, sudo rm var lib apt list log. Nah, ini kalian ikuti saja. Nanti kalian buka terminal terus ketikkan perintah ini 3 kali. Ya, sudo rm var lib apt list log dan seterusnya. Setelah itu sudo dbkg -configure -a terus sudo apt update. Setelah itu kalian perlu untuk merestart sistem operasi Ubuntu kalian. Seperti itu. Kita akan menginstal sticky notes ya. Ini ada kasusnya, yaitu bentuk umum perintah untuk melakukan instalasi adalah sudo apt-man get install nama software. Nah, ketikkan perintah sudo apt-man get install indikator sticky notes. Indikator sticky notes ini merupakan nama dari aplikasi yang akan kita install. Terus tunggu prosesnya hingga selesai. Tapi ada beberapa tambahan sebelum kita menggunakan sudo apt-man get install nama software. Kita harus menambahkan PPA. Nah, apa itu PPA? PPA itu adalah Personal Package Archive, adalah penyedia repository dari pihak ketiga yang digunakan untuk instalasi atau upgrade package yang tidak tersedia dalam repository Ubuntu resmi. Kalau kita mau menginstal aplikasi, sebenarnya bisa langsung saja menggunakan sudo apt-man get nama aplikasinya apa. Namun tidak semua aplikasi itu sudah tersedia di servernya Ubuntu, sehingga kita harus menambahkan yang namanya PPA. Nah, PPA itu bisa kita tambahkan menggunakan sintaks yang sebelumnya ini. Oke, ini kita clear saja dulu. Nah, ini kebetulan saya sudah menambahkan PPA di Ubuntu saya, tapi nggak apa-apa, kita tambahkan saja. Jadi sebelum menginstal sticky notes ya, kita tambahkan dulu sintaks sudo add apt repository PPA Oke, setelah kita ketikkan sintaknya, kita ketik enter. Oke. Oke, kalau sudah, ini proses untuk penambahan personal package archive-nya sudah berhasil. Setelah itu kita bisa menggunakan sintaks sudo apt-man get install indikator sticky notes. Jadi sintak dasar untuk ini kebetulan indikator sticky notes sudah terinstall di sistem operasi Ubuntu saya, sehingga prosesnya sudah selesai seperti ini. Nah, sebenarnya untuk menginstal aplikasi di sistem operasi Linux itu kita hanya butuh sudo apt-man get nama aplikasinya apa. Apt-man get install spasi nama aplikasi. Tapi tidak semua aplikasinya itu ada di repositorinya Ubuntu, sehingga kalau tidak ada salah satunya tadi indikator sticky note, kita perlu menambahkan yang namanya personal package archive, yaitu PPA, karena memang indikator sticky notes itu aplikasi pihak ketiga, sehingga kita perlu menambahkan yang namanya PPA.
seperti itu. Oke, ini kalau sudah berhasil terinstall sticky notes-nya, nah kita bisa buka di Ubuntu kita ya, kita search saja indikator, nanti otomatis akan muncul sticky notes-nya. Oke, ini saya coba di Ubuntu saya ketikkan indikator. Nah, ini indikator sticky notes-nya udah terinstall. Jadi prosesnya tidak semudah kalau kita install aplikasi di Windows. Kita kalau menggunakan aplikasi di Windows tinggal klik next, finish, udah otomatis terinstall. Tapi kalau kita menggunakan Ubuntu ini, kita perlu berinteraksi dengan terminal untuk menginstal software. Oke, setelah kita menginstal softwarenya udah berhasil, gimana cara untuk menguninstallnya? Nah, ini untuk menguninstallnya kita bisa menggunakan dua sintaks, yaitu sudo apt-man get remove nama softwarenya atau sudo apt-man get purge nama softwarenya apa. Bedanya adalah kalau kita menggunakan remove, kita hanya menguninstall softwarenya saja, namun konfigurasinya masih kita simpan. Sehingga suatu saat kalau kita mau menginstal lagi software tersebut, konfigurasinya masih tersimpan dan tidak terhapus. Sedangkan kalau kita mau menguninstall software beserta konfigurasinya, bisa kita gunakan sudo apt-man get purge nama softwarenya apa. Oke, contohnya ini misalnya saya uninstall indikator sticky notes-nya, sudo apt-man get purge, saya gunakan purge ya, indikator sticky note. Oke, otomatis kalau kita sudah menggunakan sudo apt-man get purge indikator sticky notes, aplikasi indikator sticky notes sudah terinstall beserta konfigurasinya. Oke, ini sudah saya contohkan tadi, uninstall dengan purge, maka ketikkan perintah sudo apt-man get purge indikator sticky notes. Kalau aplikasi yang mau kalian uninstall selain indikator sticky notes, ya tinggal diubah saja nama aplikasinya. Oke, kita masuk ke text editor. Kita menggunakan Vim. Kita akan menggunakan dua tipe text editor. Yang pertama ini Vim, yang kedua Nano. Tapi kita coba dulu yang Vim. Oke ya, pengenalan Vim. Nah, Vim itu mirip seperti aplikasi di atas, tapi berjalan pada konsol atau terminal. Vim itu seperti Notepad++ atau Sublime, ya, atau Atom. Itu aplikasi untuk editor teks. Ya. Tapi Vim ini dia berjalan di terminal. Nah, Vim itu singkatan dari vimprove, dirilis tahun 1991. Vim merupakan tiruan dari editor V dengan menambah fitur-fitur baru. Oke, kelebihan Vim ini lebih hemat penggunaan memori karena dia berjalan di terminal dan lebih cool dan berasa programmer sejati. Secara default, Vim sudah tersedia saat kita menginstal sistem operasi Linux. Namun, jika belum, maka ketikkan perintah sudo apt-man get install Vim. Nah, contoh kita ingin membuat sebuah file belajar vim.txt pada direktori dokumen. Pastikan dulu bahwa software Vim sudah terinstall di Ubuntu kita. Kita pastikan menggunakan sintaks sudo apt-man get install Vim. Oke, jika muncul pesan seperti ini bahwa Vim sudah terinstall di Ubuntu kita. Nah, setelah itu kita langsung gunakan saja. Dengan mengikuti perintah yang ada di slide, kita akan membuat sebuah file, yaitu file belajar vim.txt. Kita akan membuat sebuah file belajar vim.txt di direktori documents. Ya. Nah, untuk membuatnya kita harus pindah dulu ke direktori documents. Kita ketikkan cd documents. Untuk melihat lokasi kita sekarang, kita bisa menggunakan sintaks pwd. Nah, sekarang saya ada berada di home now file. Setelah itu, saya ingin pindah ke direktori dokumen. Sehingga saya ketikkan cd documents. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah file belajar vim.txt menggunakan sintaks vim spasi belajar vim.txt. Setelah itu
kita harus masuk ke insert mode dulu. Cara untuk masuk ke insert mode, silakan kalian tekan I. Nah, jika ada tulisan insert di sini, berarti kita sudah masuk ke insert mode, sehingga kita bisa menuliskan sesuatu di editor film. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita selesai untuk mengetikkan sesuatu di editor film, langkah selanjutnya kita akan menyimpan file tersebut. Caranya adalah kita harus keluar dulu dari insert mode dengan menekan button escape. Nah, setelah itu kita ketikkan .2 wiki. Oke. Otomatis belajar film.txt ini sudah tersimpan di direktori dokumen. Oke, kita pastikan saja. Misalnya kita mau membuka filenya, kita masuk ke Explorer Ubuntu, terus kita masuk ke dokumen, kita klik 2 kali di filenya, dan ternyata sudah tersimpan di sini. Untuk sintak-sintak film, kalian bisa lihat di slide. Saya tidak akan mempraktekkan satu-satu, karena memang kalian bisa untuk mencoba sendiri. Ini yang sudah saya coba adalah .2 wiki, yaitu untuk menyimpan file dan keluar. Kalau misalnya keluar dari editor tanpa mengesave, kita bisa ketikkan .2 key tanda seru, dan .2w menyimpan teks yang sudah ditulis tanpa keluar dari editor film. Oke, ini perintah-perintahnya. Tapi untuk mengetikkan perintah ini, kalian harus keluar dulu dari insert mode dengan menekan button escape. Oke, teks editor kedua yang akan kita coba adalah Nano. Pengenalan Nano, bila Vim bisa cukup membingungkan bagi user baru Linux, maka Nano lebih sederhana dan mudah digunakan. Apabila perubahan satu file kecil, maka lebih cepat memakai Nano untuk memodifikasinya daripada Vim. Secara default, Nano sudah tersedia saat kita menginstal sistem operasi Linux. Jika belum, maka ketikkan perintah sudo apt-get install Nano. Jadi selain Vim, kita bisa gunakan juga editor yang lain, yaitu Nano. Kelebihan Nano ini dia lebih sederhana dan lebih user interface-nya lebih mudah dan perintah-perintahnya lebih mudah dipahami oleh user karena sintak-sintaknya tidak serumit Vim. Oke, penggunaan Nano, kita akan mengedit file belajar Vim.txt yang sudah kita buat sebelumnya. Akan tetapi kita ingin file tersebut tetap ada. Bagaimana caranya? Kita perlu untuk menduplikasi file belajar Vim.txt menjadi belajar nano.txt. Setelah itu buka file tersebut dengan perintah nano spasi belajar nano.txt dan tambahkan kalimat seperti ini. Nah, simpan hasil perubahannya. Dan semua perintah ini kita akan lakukan di terminal. Kita langsung coba saja. Langkah yang harus kita lakukan untuk menduplikasinya adalah kita menggunakan sintaks seperti ini, yaitu CP. CP itu artinya adalah copy. CP spasi file yang akan kita copy. Setelah itu file yang kita hasil kopinya tersebut kita namai apa. Nah, kita bisa gunakan sintaks seperti ini. Oke, kita langsung coba saja. Misalnya tadi saya sudah membuat belajar Vim.txt, sehingga saya cukup mengetikkan cp spasi belajar Vim.txt, itu file yang akan kita copy, spasi belajar nano.txt, itu file hasil kopiannya kita namai belajar nano.txt. Oke, kita lihat belajar nano.txt sudah kita buat, terus kita edit menggunakan editor Nano. Dan seperti ini ya. Ini line pertama sudah kita tuliskan seperti yang kita tuliskan di editor Vim. Kita tambahkan lagi di sini dengan kalimat yang lain. Untuk menyimpannya kita bisa menggunakan Ctrl O ya untuk menyimpan file yang sudah kita edit. Nah, setelah itu kita ketikkan enter saja. Oke, kita keluar menggunakan perintah Ctrl Z. Nah, otomatis kita sudah menyimpan belajar nano.txt dengan isian yang sudah kita isi sebelumnya. Kita lihat saja menggunakan Explorer-nya Ubuntu apakah sudah tersimpan atau belum. Dan ternyata sudah tersimpan sesuai dengan yang kita edit melalui editor Nano.
Ya, ini adalah beberapa shortcut yang bisa digunakan di Nano. Simbol ini ya, simbol pangkat artinya adalah user harus menekan tombol kontrol plus tombol apa yang mau kita ketikkan. Jadi tombol pangkat ini ya itu merepresentasikan kontrol ya, di keyboard kita. Misal untuk menyimpan hasil edit maka bisa tekan kontrol plus O. Oke, ini beberapa perintah lain bisa kalian baca sendiri untuk editor Nano. Nah, mulai dari keluar dari Nano kita bisa menggunakan Ctrl X, Ctrl W untuk mencari di mana letak suatu kata, Ctrl slash untuk mengganti suatu kata dengan kata baru dan seterusnya. Ini kalian bisa lihat dan bisa coba sendiri. Oke, untuk tugas eksplorasinya, buatlah sebuah file executable melalui Nano. File tersebut nantinya dapat dieksekusi melalui terminal. Apabila file tersebut dieksekusi, maka secara otomatis akan menginstal aplikasi Chromium Browser. Nah, buatlah dokumentasinya secara lengkap. Jadi tugasnya adalah kalian akan membuat sebuah file executable. File executable itu adalah di dalam file tersebut kalian membuat sebuah perintah untuk menginstal sebuah aplikasi yaitu Chromium Browser, sehingga kita cukup mengeksekusi file tersebut tanpa harus mengetikkan sudo apt main get bla 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 di terminal. Setelah itu tugas eksplorasi 2, explore lebih jauh tentang shortcut-shortcut yang ada di Nano Editor. Carilah minimal 5 shortcut yang belum dijelaskan di slide ini. Jelaskan fungsi dari tiap shortcut yang Anda temukan. Dokumentasikan cara penggunaan tiap shortcut yang Anda temukan. Untuk dokumentasinya, kalian bisa bebas untuk menggunakan apakah kalian menggunakan Microsoft Word untuk mendokumentasikannya atau video YouTube atau screenshot, ya itu bebas, kalian bisa gunakan tools-tools yang ada. Oke, sekian untuk materi kita di week 10 ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa hubungi dosen pengajar kalian masing-masing, bisa melalui email ataupun kolom komentar yang ada di YouTube ini. Oke, sekian, terima kasih.